Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah, siang ini saya mau berbuka intermittent fasting. Dan menunya benar-benar sehat ya, banyak sayurannya, nasinya 2 sendok, ada sambal. Ini sambalnya dikukus ya, jadi si cabai, bawang putihnya dikukus tanpa minyak ya. Boleh pakai minyak, tidak apa-apa kalau 1 sendok, 2 sendok ya. Nanti sambalnya paling cuman 60 kalori ya. Ini ada mentimun, lalapnya ada tomat, ada terong rebus ya. Saya ini terongnya satu yang besar 200 gram biar banyak serat ya, biar bagus buat pencernaan. Dan proteinnya ada paha ayam ya. Nah, paha ayam ini total kalorinya sekitar 1000 kalori ya. Jadi untuk defisit saya untuk berat badan 60 kilo, saya setiap harinya harus makan 1600 kalori ya. Karena defisit 500 kalori, jadi saya makan kurang lebih 900 sampai 1000 kalori. Nah, ini dia menu 1000 kalorinya, saya cuma sekali makan saja. Nanti ada tambahan sedikit buah ya setelah ini. Dan untuk menu IF hari ini ya seperti ini ayamnya air fryer tanpa minyak ya. Si lemak dari ayam ini sudah menetes ya, jadi 30% lemaknya berkurang ya. Ini sambalnya juga tanpa minyak ya. Ini saja menu intermittent fasting saya, simple, sederhana, tapi nikmat ya, tapi sehat ya. Jadi makan yang penting tinggi proteinnya dulu, jangan makan seperti yang tidak mengandung protein, tidak mengandung serat. Makan yang cuman tinggi karbohidrat itu nanti intermittent fastingnya tidak akan bermanfaat ya. Jadi berat badannya akan sama meskipun sudah intermittent fasting, lapar ya, seperti itu. Jadi usahakan kalau intermittent fasting itu makan yang benar-benar tubuh yang kita butuhkan, yang dibutuhkan oleh tubuh ya, proteinnya dulu, seratnya. Nah, jadi jangan terlalu banyak makan yang tidak dibutuhkan tubuh ya, seperti gula, tepung, seperti itu, gorengan ya, itu tidak dibutuhkan tubuh, nanti akan disimpan karena tubuh tidak membutuhkan, disimpan sebagai lemak yang akan nanti menumpuk di bagian-bagian yang kita tidak inginkan ya, perut ya, lengan, paha, seperti itu. Jadi usahakan yang penting dulu apa yang dibutuhkan tubuh, yaitu untuk otot, protein, sayuran, buah-buahan, minum air yang cukup ya, 2 liter sampai 3 liter setiap harinya ya. Jadi itu alhamdulillah saya sudah 34 hari intermittent fasting. Sekarang alhamdulillah sudah 59 kilo ya. Dari yang tadinya sebelum intermittent fasting itu berat badan saya itu 65,60, sekarang 59,80 ya. Turun ya, lumayan ya, alhamdulillah ya, dalam 34 hari ya. Ini masih proses kan, saya masih satu bulanan ya intermittent fastingnya ya. Apalagi nanti kalau dilanjutkan setiap hari saya intermittent fasting ya, insya Allah berat badan akan stabil ya, sesuai yang diinginkan. Insya Allah berat badan saya ingin ke 55 kilo ya. Setelah itu saya tetap intermittent fasting, cuman jam puasanya akan saya kurangi, saya pendekkan, tidak 23 jam, tapi insya Allah jendela makan cuman bisa lebih lama, 4 jam, dan untuk puasanya 20 jam ya. Itu saja. Oke, kabar baik dari saya, sekarang sudah 59 kilo dari 65 kilo ya, yang waktunya itu sekarang saya sudah 34 hari intermittent fasting, alhamdulillah. Dan ini menunya pokoknya harus kuat, jangan makan bakso, jangan terlalu banyak makan mie ya, indomie, makanan-makanan yang lemak ya, makan makanan yang di luar ya, yang beli dari luar. Usahakan meskipun bosan ya harus kuat ya, makanan rumah ya. Supaya apa? Supaya bisa lemaknya terkontrol, minyaknya terkontrol, gulanya terkontrol, tidak ada banyak tepung, seperti itu ya. Ya, itu saja resep intermittent fasting dari saya. Alhamdulillah saya sudah bisa 34 hari ya. Targetnya saya 55 kilo itu kurang lebih
tiga bulan, tapi sekarang 1 bulan juga sudah turun cukup banyak ya, sudah turun 6 kilo ya, 6 kilo 1 bulan ya, alhamdulillah ya. Targetnya kan turun 10 kilo 3 bulan ya targetnya, tapi sekarang 1 bulan 4 hari sudah turun 6 kilo, alhamdulillah. Setelah turun juga saya tidak akan stop intermittent fasting. Misalkan berat badan saya sudah 55 ya, saya akan continuous untuk menjaga asupan, biar saya kan senang makan. Kalau tidak intermittent fasting nanti saya makan terus banyak ya, saya itu orangnya senang makan terus terang, tidak bisa berhenti makan. Kalau ada apa senang ngemil, khususnya senang makan gorengan yang digoreng-goreng, senang makan kerupuk, senang makan yang bahan-bahan yang dari tepung tapioka ya, seperti makan cireng, terus empe-empe, kan itu semua dari tapioka ya. Ya seperti itulah, senang ngemil pokoknya. Nah, saya ini ngambil intermittent fasting supaya saya bisa terkendali makannya ya, dan bonusnya sehat, alhamdulillah ya. Saya alhamdulillah gula benar-benar stop, sambal juga tidak pakai gula, masak segala macam sudah tidak pakai gula ya, dan sudah tubuh terbiasa, lidah terbiasa, sudah enak saja gitu meskipun tanpa gula ya. Kemarin bikin kue kacang hijau juga kasih gula sedikit saja, tidak manis sama sekali ya. Dari kacang hijaunya 400 gram, untuk isiannya cuman kasih gula 2 sendok, setelah matang sama sekali tidak terasa manis ya. Nah itu saja dari saya. Bagi siapa yang mau intermittent fasting ya, boleh dicoba, karena ini benar-benar bagi saya, pengalaman saya itu intermittent fasting itu lebih baik daripada diet-diet yang sudah saya lakoni selama 10 tahun ke belakang. Itu benar-benar tidak pernah berhasil, naik turun sampai bosan ya. Dan ini adalah pilihan saya, insya Allah menjadi pilihan yang terbaik, melakukan intermittent fasting ya. Bagi yang mau puasa sunnah, bisa saja dihitung saja waktunya, nanti makannya juga sama 1000 kalori ya. Kalau misalkan puasa sunnah atau puasa mau qada Ramadan seperti itu ya, bisa digabung ya dengan intermittent fasting. Cuman kalau kita mau puasa, misal puasa sunnah dan atau mau puasa lain seperti qada Ramadan, tidak boleh minum di siang harinya ya. Kalau intermittent fasting biasa bisa minum ya, cuman disesuaikan nanti, cuman 1000 kalori. Misalkan jendela 4 jam makan ya 1000 kalori saja, jangan lebih dari itu ya, sama nantinya hasilnya insya Allah ya. Itu saja, selamat menikmati. Dan saya juga sekarang sudah lapar, alhamdulillah, mau makan dulu ya. Biasanya saya makan kemarin tuh jam 4, tapi sekarang mau lebih awal saja ya, soalnya biar nanti malam enak tidur ya. Jadi perut sudah benar-benar lama kosongnya kan. Kalau misalkan dari jam 4 jam 5 tidur jam 10 5 jam, kadang perut masih penuh, tidak nyaman. Saya mau benar-benar tercerna dengan baik makanan lebih awal, nanti malam enak ya, plong tidurnya, tidak kenyang gitu, tidak terlalu kenyang ya. Itu saja dari saya, selamat menikmati intermittent fasting, silahkan coba, benar-benar hasilnya memuaskan ya. Bukan masalah turun berat badannya, tapi untuk kesehatannya ya, bisa gula darahnya terkontrol, terkendali, dan segala macamnya ya. Lemak-lemak saya sudah menyusut, bagian perut sudah mengecil, lengan tidak bergelambir. Pokoknya baju yang dulu kemarin sempit, tidak bisa dipakai, saya bisa pakai kembali ya. Pokoknya itu yang bonusnya, saya senang sekali, malah lebih bersemangat ya ketika baju yang kecil bisa dipakai kembali, celana yang tadinya tidak muat sekarang muat. Nah itulah bonusnya, lebih senang, jadi lebih iyalah, saya mau tidak bosan akhirnya intermittent fastingnya, jadi lebih happy bawaannya. Jadi intermittent fasting itu selain menjaga makan juga harus happy, tidak berstres, tidur yang cukup. Kalau tidak happy nanti susah pembakaran lemaknya, pembakaran kalorinya ya. Stres itu bisa nanti berat badan stag ya, tidak akan menurun ya, kan sama di situ. Dan tidur harus nyenyak, jangan terlalu telat. Usahakan sebelum 1 jam tidur sudah selesai minum ya, jadi supaya tidak nanti pas tidur terus-terusan mau buang air kecil ya. Jadi seperti itu ya. Itu saja, selamat makan siang buat semuanya, semoga selalu sehat, selalu bersemangat melakukan
untuk melakukan kesehatan itu lebih bersemangat ya, niatkan untuk kesehatan, umur panjang, awet muda, ya, sehat ya, tuh untuk bisa beribadah dengan lebih sempurna lagi, lebih semangat lagi ya. Kalau perut selalu kenyang, nanti bawaannya tidak lemah, tidak semangat, ngantuk. Nah, kalau perut dibiarkan dijaga, tidak terlalu banyak makan, nah kita akan lebih aktif, lebih semangat, lebih ceria, lebih sehat, itu ya yang pastinya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan siang semuanya. Jumpa lagi dengan video saya nanti. Ditunggu selanjutnya video yang tentunya bisa menginspirasi ke hal-hal yang lebih positif ya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.